Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, kita kali ini bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang liabilitas jangka panjang, gitu ya. Nah, untuk liabilitas jangka panjang, teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas bisa diartikan sebagai kewajiban atau hutang. Nah, kalau jangka pendek berarti dalam satu periode akuntansi atau kurang. Nah, untuk liabilitas jangka panjang berarti lebih dari satu periode akuntansi. Nah, di sini sudah di bold. Nah, tentu teman-teman akan bertanya gitu ya. Nah, kenapa Bu ada yang liabilitas jangka pendek dan ada yang liabilitas jangka panjang? Nah, untuk teman-teman ketahui kenapa kita butuh ada liabilitas jangka panjang gitu ya, karena untuk aset tetap yang aset tidak lancar gitu ya, nah itu kan digunakan untuk jangka waktu yang panjang, lebih dari satu periode akuntansi, nanti ada penyusutan dan seterusnya, maka akan lebih baik apabila dibiayai dengan kewajiban jangka panjang juga gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman mengetahui contoh misalkan tanah gitu ya. Nah, kalau atau mungkin misalkan mau beli gedung gitu ya. Nah, itu tentunya penggunaannya dalam jangka waktu panjang sehingga untuk pembiayaannya kalau memang modalnya tidak cukup digunakan untuk investasi yang lain maka diambilkan dari liabilitas yang bersifat jangka panjang juga atau lebih dari satu periode akuntansi gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis obligasi di sini teman-teman bisa melihat gitu ya. Saya coba pakai hijau dulu gitu ya. Nah, di sini ada contohnya surat hutang, obligasi hipotek. Nah, obligasi hipotek itu ada apa sih gitu? Obligasi yang dijamin dengan hak atas properti gitu ya. Nah, obligasi hipotek adalah obligasi yang dijamin dengan hak atas properti. Nah, properti itu adalah seperti rumah, bangunan, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk obligasi di sini teman-teman melihat ada yang berbunga dan juga ada yang tidak berbunga. Nah, obligasi berbunga berarti setiap 6 bulan memberikan bunga kepada pemegang obligasi. Sedangkan kalau obligasi tanpa bunga, sistemnya adalah ketika dibeli gitu ya menggunakan harga diskonto atau harga lebih murah gitu ya dari kata diskon dari obligasi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke utang wesel jangka panjang. Nah, di minggu lalu teman-teman sudah belajar ya tentang untuk wesel itu apa? Nah, wesel itu adalah semacam promise gitu ya. Promise kita kepada pihak yang memberi kita utang atau pemberi modal gitu ya. Nah, untuk utang wesel jangka panjang namanya saja jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Nah, di sini teman-teman kita lihat contohnya gitu ya. Jadi pinjamannya adalah 300 juta. Jadi ketika dapat pinjaman otomatis kas bertambah sebelah debit karena dia merupakan wesel atau utang wesel, maka di sini utang bertambah sebelah kredit yaitu utang wesel gitu ya. Nah, untuk pelunasan utang wesel di sini teman-teman akan melihat ada 2 cara angsuran periode. Nah, yang pertama gitu ya, cara yang pertama adalah besarnya nilai angsuran tidak sama untuk setiap periode angsuran. Nah, untuk yang kedua gitu, nah besarnya nilai angsuran itu sama untuk setiap periode angsuran gitu ya. Nah, untuk yang tidak sama bagaimana Bu caranya? Nah, kita lihat. Di sini hutangnya tadi 300 juta. Nah, kita bagi dulu gitu ya, karena di sini diketahui akan dibayar dalam 3 tahun, maka pokoknya dibagi 3, maka ketemu 100. Nah, bunganya adalah 12%. Nah, teman-teman lihat dulu di sini, jadi 12% di sini adalah 12% dari bagi debitnya. Ya, jadi 12% kali 300 sama dengan 36, 12% kali 200 sama dengan 24, 12% kali 100 sama dengan 12 juta, gitu ya. Nah, maka jumlah yang dibayarkan bunganya adalah 72 juta, gitu ya.
Nah, untuk tahun pertama gitu ya, karena di sini kita bisa melihat angsuran pokoknya itu yang berkurang tetap 100 juta. Nah, jadi sekedar informasi teman-teman untuk hutang di sini gitu ya. Jadi biasanya memang diperbesar di bunga gitu ya. Tahun pertama pasti dikejar bunganya pasti lebih besar. Nah, kenapa? Nah, hal ini tentu untuk menghindari yang namanya kerugian karena PSJT atau pelunasan sebelum jatuh tempo. Nah, jadi kalau kita tuliskan sebentar ya. Jadi kenapa ini tadi lebih besar gitu ya. Nah, karena PSJT atau pelunasan sebelum jatuh tempo. Ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat bunga di tahun pertama gitu ya. Oh, sebentar ya. Nah, bunga di saya udah bisa muncul lagi. Oh, ini karena merupakan gambar ya. Nah, kalau teman-teman lihat bunga di tahun pertama, nah pasti dia lebih besar karena 36 juta gitu ya. Tapi bunga di tahun kedua lebih menurun. Nah, kenapa gitu ya? Tapi bayar angsurannya menurun juga gitu ya, karena di sini kata-katanya adalah besarnya nilai angsuran utang tidak sama setiap periode angsuran. Jadi tahun pertama 136, tahun kedua 124 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah bunganya di tahun pertama pasti lebih besar gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurang atau menghindari kerugian karena PSJT tadi. Jadi untuk angsuran pokoknya kalau teman-teman lihat di sini sama ya gitu 100 juta per tahun. Jadi ketika ditotalkan selama 3 tahun nanti totalnya adalah 300 juta. Nah, sedangkan untuk bunganya gitu di tahun pertama di sini paling besar 36 juta. Nah, ini angkanya dari mana Bu? 12 juta gitu ya. Jadi dari 12% kali pokoknya ya, bagi debit pokok. Jadi tahun ketiga adalah 100 juta, maka 100 juta kali 12% adalah 12 juta gitu ya. Nah, kalau total angsurannya berarti menjadi 372 gitu. Nah, sekarang bagaimana apabila besarnya nilai angsuran utang itu sama setiap periode angsuran gitu ya. Nah, berarti kalau ini tadi kan tahun pertama 136, tahun kedua 124 juta, berarti kan berbeda ya untuk angsurannya. Nah, untuk cara yang kedua adalah nilai angsuran utangnya itu sama setiap periode angsuran gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jadi 300 juta sama soalnya tingkat bunga 12% dan diangsur selama 3 tahun. Nah, kita melihat faktor diskonto anuitas dulu, ternyata di kolom adalah sebesar 2,4018 gitu ya. Nah, maka 300 juta dibagi faktor diskonto ini ketemunya adalah 124. Nah, maka angsuran per tahunnya adalah ketemu 124. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih beban pokoknya berapa tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga. Begitu juga dengan beban bunganya. Nah, teman-teman bisa tahu dari sini gitu ya. Nah, tadi kalau saldo awal gitu ya, nah tentu 300. Jadi 12% kali A gitu ya, 12% kali ini. Nah, berarti angsuran dikurangi bunga, berarti pokoknya yang berkurang hanya sebesar 88 sehingga saldo akhir pokok utangnya 211. Maka angka 211 ini pindah ke sini gitu ya. Nah, 211 dikalikan 12% ketemu 25 gitu ya. Nah, berarti 211 dikurangi mohon maaf 124 dikurangi 25 gitu ketemu 99 gitu ya. Jadi pokok utangnya hanya berkurang 99 sehingga di E ini adalah bagi debit 211 sekian dikurangi 99 ketemulah ini. Nah, baru tahun selanjutnya gitu ya, ini angsuran terakhir. Kita hitung bunganya 12% kali 111 gitu, ketemu ini. Nah, untuk kita tahu bagian
pokok utang yang berkurang berapa gitu ya. Nah, itu 124 dikurangi 13 atau ini langsung pindah ke sini juga bisa. Gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman buat jurnal di tahun pertama gitu ya. Nah, utang wesel gitu. Nah, berarti ini teman-teman bisa melihat jadi di sini utang weselnya debitnya sekian, beban bunganya sesuai tabel ini gitu ya. Kasnya yang dikeluarkan tetap sama, angsurannya 124.904.697 gitu ya. Jadi untuk tahun kedua, nah tinggal dibuat jurnal. Itu. Nah, ini dipahami betul ya, siapa tahu nanti keluar di kuis gitu ya pertemuan selanjutnya, jadi teman-teman sudah tidak kebingungan. Nah, untuk bersifat jangka panjang itu bisa juga perusahaan menerbitkan obligasi gitu ya. Nah, obligasi itu pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang surat dengan imbalan sejumlah bunga tertentu gitu ya. Nah, untuk obligasi itu ada beberapa jenis. Ada berdasarkan jatuh tempo, berdasarkan bentuk gitu ya. Nah, ada berdasarkan jaminan. Ada juga berdasarkan sifatnya gitu ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, terus keuntungan apa sih perusahaan menerbitkan obligasi gitu ya dibandingkan misalkan mengeluarkan saham. Nah, pertama pemegang obligasi gitu ya. Nah, pemegang obligasi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan sehingga pemilik perusahaan masih memiliki kendali penuh terhadap perusahaan. Nah, ini mohon maaf jadi di sini walaupun dia sudah membeli gitu ya, membeli modal atau membeli obligasi perusahaan gitu ya. Cuman memang dia tidak punya hak suara. Kalau teman-teman mau berinvestasi yang memiliki hak suara, nah bisa di saham. Gitu ya. Nah, terus yang menarik lagi nih, bunga obligasi yang dibayar oleh perusahaan itu bisa dikurangkan terhadap laba bersih sehingga dapat mengurangi pajak. Nah, kalau teman-teman tahu gitu ya, nah rumus laba di laporan laba rugi itu kan secara garis besar laba sama dengan pendapatan dikurangi beban ya. Nah, ketika beban di sini ada beban bunga gitu ya, bisa dimasukkan untuk obligasi. Nah, ketika beban semakin besar, nah otomatis laba akan ketika beban semakin besar gitu ya, otomatis laba akan semakin kecil gitu ya. Nah, ketika laba semakin kecil, nah ini maksudnya laba secara pajak ya, jadi ada laba komersial dan ada laba yang untuk pajak. Nah, otomatis ketika laba semakin kecil, maka pajaknya pun akan semakin kecil. Gitu ya. Jadi kalau di istilah perpajakan itu ada laba komersial dan ada laba yang untuk kepentingan perusahaan. Untuk kepentingan perpajakan, mohon maaf. Jadi ketika laba tadi semakin kecil, maka pajaknya juga semakin kecil. Nah, untuk laba per saham gitu ya, obligasi juga lembar saham yang beredar akan lebih sedikit gitu ya. Nah, ketika laba dibagi lembar sahamnya lebih sedikit gitu, otomatis LPS-nya akan menjadi lebih besar gitu ya. Karena begitu lembar sahamnya semakin kecil, maka LPS-nya akan semakin besar. Karena berbanding terbalik ya, karena laba dibagi jumlah lembar saham baru ketemu LPS gitu. Jadi dia berbanding terbalik dengan LPS. Nah, untuk beban bunga gitu ya, relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya saham. Gitu ya. Jadi bunganya lebih rendah dan bersifat tetap ya kalau untuk obligasi. Itu ya. Nah, untuk AQU, dis-AQU, nah ini beberapa kejadian yang apabila kita jual beli saham ataupun obligasi gitu ya. Jadi ada keuntungan selisih dari penerbitan kurs gitu ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, bisa juga sama, kita bisa menggunakan metode garis lurus dan bunga efektif gitu ya. Nah, di sini menurut saya gampang ya gitu, tinggal dari sini premium diamortisasi caranya ini ya tadi
Gampang ini sudah ada tulisannya, mana dikurangi mana tinggal dibuatkan jurnal seperti ini gitu ya. Di sini sudah ada keterangannya. Jadi teman-teman bisa mempelajari dari sini gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Teman-teman bisa dipelajari lagi gitu ya, terutama yang saya jelaskan untuk perhitungan awalnya tadi. Jadi ketika nanti misalkan keluar di kuis atau apa gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.